Halo sahabat Staipi, kembali lagi bersama aku Nur Rahma di EDMA, Edukasi Mahasiswa. Upgrade your knowledge, improve your skill. Kawan EDMA, di kesempatan yang berbahagia ini, aku sudah bersama dengan narasumber dan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai beasiswa. Tapi sebelumnya ada yang tahu gak kita mau membahas beasiswa apa? Ya, betul sekali. Kita akan membahas beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship. Dan di samping aku sudah ada Teh Silva Auralia Salsabila. Halo Teh Silva. Halo Rahma, halo kawan Edma. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah walaupun suaranya masih agak ngirung ya, tapi insya Allah tetap semangat ya. Alhamdulillah. Nah mungkin Teteh boleh perkenalkan dulu nih pada kawan Edma di sana. Dari semester berapa Teh dan prodi apa? Oke, halo kawan Edma, perkenalkan saya Silva dari jurusan PAI semester 4. Oke, terima kasih Teh Silva sudah hadir di EDMA dalam rangka bincang-bincang mengenai beasiswa JFLS. Yeah. Tapi di sini kawan EDMA tentu sudah penasaran, apa sih beasiswa JFLS itu? Mungkin boleh dijelaskan pada kawan EDMA. Ya, jadi beasiswa ini tuh beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat yang memang sedang menempuh pendidikan di jenjang D3, D4, S1 sampai S3. Nah, program ini pun disediakan untuk warga masyarakat yang berkedudukan di Jawa Barat dan berkuliah di perguruan tinggi yang memang sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah Jawa Barat. Nah, tujuan dari beasiswa ini sendiri pun adalah untuk menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai generasi atau sebagai calon pemimpin masa depan yang dimana memiliki skill dari kepemimpinan ataupun dari kewirausahaan. Gitu mungkin kurang lebih tentang beasiswa ini. Oke, nah selanjutnya apa sih Teh jalur-jalur yang mungkin tersedia di beasiswa JFLS ini? Dan Teteh sendiri mendaftar di jalur apa nih Teh? Ya, jadi beasiswa ini tuh ada 2 jalur, ada di jalur non-akademik sama jalur akademik, dan aku sendiri alhamdulillah keterimanya di jalur non-akademik. Non-akademik ini seputar tentang prestasi yang dimana ada 4 pilihan, ada di prestasi aktivis, di prestasi keagamaan yang itu berarti hafalan Quran, dan juga ada di prestasi seni budaya dan juga olahraga. Gitu Teh. Oke, jadi kawan EDMA ada 4 jalur ya, itu dari prestasi yang non akademik. Dan selanjutnya bagaimana Teh? Mungkin bisa diceritakan bagaimana Teteh bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Juga mungkin bisa dijelaskan tahapan dan jalur bagi kawan EDMA yang akan mendaftar beasiswa JFLS. Iya, mungkin Teh aku sedikit agak panjang ya karena ingin cerita dari awal supaya mungkin silahkan. nantinya nyambung gitu ya tahapannya. Jadi dulu sebelum lulus mu'alimin atau masa SMA itu sempat ada diskusi dengan orang tua. Orang tua menyarankan supaya aku memilih untuk gap year dulu, untuk nggak kuliah dulu, untuk nggak lanjut kuliah. Saat itu bagi aku yang sedang menggebu-gebunya ya untuk lagi semangat-semangatnya untuk kuliah itu kan sedih ya kita harus mendengar kalimat seperti itu. Tapi alhamdulillahnya aku punya prinsip kalau yang berhak dan yang punya andil untuk mematikan ataupun menghidupkan mimpi kita tuh ya diri kita sendiri. Walaupun ada hambatan, walaupun ada rintangan, ya itu tetap diri kita sendiri yang punya andil untuk menghidupkan ataupun mematikan mimpi kita. Nah dari sana aku nggak mau jadi orang yang karena masalah biaya aku sampai harus mematikan mimpi aku. Bukan di sini berarti aku sedang melawan keinginan orang tua, tapi aku sedang menunjukkan bahwa untuk masalah biaya, untuk masalah apapun yang sifatnya materi itu kita nggak usah khawatir gitu, karena pasti Allah tuh nggak buta, Allah itu nggak tidur gitu, Allah pasti melihat dan Allah pasti mengetahui kebutuhan kita sebagai makhluknya. Dari sana berangkat dari keyakinan tersebut, Silva akhirnya daftarlah ke Staipi dan awalnya waktu itu kenapa tahu ada info beasiswa ini, jadi waktu itu sebelum masuk masa perkuliahan itu kan di grup maba, itu ada grup maba kan Teh, sebelum masuk masa perkuliahan itu ada grup maba yang dimana untuk
ya jalur komunikasi lah gitu ya untuk ada info-info. Nah aku waktu itu masuk grup sana dan ternyata itu ada satu dosen yang dimana nyebarin info tentang beasiswa, yang dimana ternyata qadarullah itu adalah Pak Dudi. Nah akhirnya aku berangkat dari rasa penasaran ya, ini tuh sebenarnya beasiswa seperti apa sih gitu. Aku pengen ikutan, aku punya prestasi, tapi aku merasa di bidang akademik aku nggak dibilang kurang, tapi ya nggak cukup tinggi juga gitu. Tapi penasaran bisa nggak sih gitu, aku punya prestasinya di bidang non akademik nih gitu, tapi aku pengen juga ikutan beasiswa. Akhirnya aku coba japri dan kata Pak Dudi coba aja dulu. Nah akhirnya berangkat dari sana, aku cobalah cari tahu ini tuh beasiswa tentang apa, dari siapa, dan untuk siapa aja gitu ya. Dan ternyata ya dari pihak pemerintah Jawa Barat, dan dari sana aku begitu yakinnya tuh kan ini dari pihak Jawa Barat ya, otomatis nggak akan ada unsur penipuan ataupun apapun ya Teh. Akhirnya ikutlah, dan masih dalam rangka tahap iseng gitu ya, iseng aja. Berawal dari iseng. Iya, iseng aja aku coba daftar dulu akunnya. Itu kalau nggak salah aku masih ingat 2 minggu ke masa penutupan pendaftarannya. Aku daftar dulu, waktu itu kondisinya emang lagi sakit juga gitu ya, lagi nggak fit juga, tapi coba iseng aja dulu daftar akunnya, aku coba pilih beasiswanya. Qadarullah aku waktu itu milih di ya non akademik, di prestasi aktivis. Nah di sana aku sempat kayak down dulu. Kenapa? Karena melihat beberapa syaratnya yang bagi aku itu udah cukup berat gitu ya. Ada harus menulis esai, harus menyiapkan video elevator pitch, yang dimana kenapa dianggap berat waktu itu esai. Aku pikir ini nggak bisa main-main ya nulis esai, dimana mungkin ini jadi salah satu penilaian dari pihak Pemprovnya. Dan juga yang paling penting kita harus bikin portofolio. Waktu itu aku sebagai orang yang pertama gitu, kondisinya aku lagi sakit, terus ya down juga lah gitu ya untuk ikut. Akhirnya jeda dulu tuh, nggak mikirin akun tersebut, tapi aku udah daftar gitu ya, tapi aku nggak lanjut dulu gitu. Nah beberapa hari kemudian dalam pikiran tuh gimana ya, bimbang, gelisah, tapi tetap kepikiran kalau aku harus ikut beasiswa ini nih. Mungkin memang udah jalannya aja kali ya untuk aku dapat ini, sehingga kata Allah gerakin hati aku untuk kamu harus lanjut nih beasiswa ini gitu. Dan mungkin ini juga jawaban dari Allah gitu, karena dari awal Silva sudah berusaha untuk yakin kalau Allah pasti bakal ngasih rezekinya, dan mungkin ini adalah jalan dari Allah, dan aku nggak mungkin nyanyiain kesempatan dari Allah ini. Maka akhirnya malam-malam tuh coba langsung aku buat timeline, hari ini aku harus nyiapin apa, terus jadi aku bagi-bagi lah gitu ya, kapan aku harus take video, kapan aku harus bikin esainya. Jadi aku bikin timeline hingga akhirnya aku alhamdulillah berhasil submit di beberapa jam pendaftarannya akan ditutup Teh. Jadi iya makanya itu deadline. Betul Teh, itu masa-masa mendegangkan ya Teh. Apalagi saat itu sempat si servernya itu down mungkin. Iya gitu. Aku pendaftaran itu ditutup jam 12 malam dan aku baru submit itu jam 7:30 malam Teh. Jadi benar-benaran beberapa jam yang akan itu gitu ya ditutup pendaftarannya. Nah, alhamdulillah dari sana dari sana pun mengikuti beberapa tahapan lagi ya Teh, dari setelah mengirimkan berkas, nanti diverifikasi berkasnya, lalu ada di tahap selanjutnya itu di tahap verifikasi perguruan tinggi. Iya, jadi dipastikan benar gak seorang Silva ini mahasiswa STAIPI atau bukan. Nah, itu dipastikan. Baru setelah itu lulus, baru di tahap Pemprovnya itu diseleksi dari berkas-berkasnya, terus dari videonya, dari esainya. Karena aku waktu itu beasiswa aktivis ya, mungkin juga ya pengecekannya di aktivitas apa aja sih yang aku pernah ikutin, kegiatan apa aja yang pernah aku selenggarakan dan sebagainya. Lalu setelah tahap dari Pemprov itu kembali lagi ke tahap seleksi dari perguruan tinggi, karena mungkin kuota untuk setiap kampus kan berbeda-beda ya. Nah di kampus TAIPI tersendiri juga itu mengalami ada dulu seleksi dari kampus TAIPI. Nah baru setelah TAIPI udah fix, baru dikembalikan lagi ke pihak Pemprovnya.
Nah gitu, jadi alhamdulillah sudah melewati banyak ya tantangannya gitu ya Teh. Sempat merasa down juga, sempat merasa nggak percaya diri juga, sampai akhirnya alhamdulillah keterima dan bisa merasakan beasiswa dari Jabar. Dan itu yang jadi motivasi belajar buat aku sampai akhirnya aku dapat nilai IP 4 Teh. Masya Allah, itu Masya Allah. aku beneran terharu gitu ya. Bukan aku yang berarti aku mengutamakan nilai, enggak, tapi aku melihat dari proses aku gitu ya, yang dari mana aku harus meyakinkan orang tua supaya aku tetap kuliah, terus aku yang berusaha untuk nyari dan menyiapkan persyaratan berkas yang sebagainya, sampai akhirnya ya untuk tetap semangat kuliah supaya tetap mempertahankan skill aku atau kemampuan aku demi ya ini kan amanah gitu ya, uang beasiswa tuh dari Jabar kan amanah ya, jadi ya alhamdulillahnya juga jadi semangat untuk akunya gitu. Nah makanya mungkin di sini Masya Allah kalau misalkan nanti Pak Dudi lihat konten ini, Silva ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Dudi karena telah ya biiznillah dengan perantara Bapak Silva dapat dan merasakan beasiswa ini. Mudah-mudahan ya nggak ada kata selain jazakumullah khairan gitu ya untuk Pak Dudi. Itu mungkin Teh kurang lebih. Iya, Masya Allah, berarti kawan Edma dan Teteh bahwa setiap orang dalam daftar beasiswa pasti punya tantangannya, betul Iya, ya? betul Teh. Betul, dan bagaimana kita berani untuk terus melangkah di tengah tantangan itu. yang ada. Oke, selanjutnya Teh. Sekali. Berangkat dari banyaknya mungkin kawan Edma atau mungkin mahasiswa atau siapapun yang ingin mendaftar beasiswa tetapi merasa tidak memiliki informasi, minim informasi, aku nggak tahu update informasi. Itu menurut Teteh gimana sih Teh supaya tidak ketinggalan informasi? Mungkin tips dan triknya secara singkat gimana Teh? Iya, oke kawan-kawan Edma, dimana kita tahu hari ini teknologi semakin canggih, dimana kita tahu saat ini penyebaran informasi lebih luas dan juga lebih cepat. Kita mungkin zaman dulu nih ya, kita baca koran hari ini untuk tahu berita yang terjadi dari hari kemarin. Tapi enggak gitu, kalau hari ini kita tinggal klik aja dan kita bakalan tahu berita apa sih atau ada kejadian apa sih yang kita ingin lihat beberapa menit yang lalu gitu. Jadi sangat cepat kan gitu ya, itu teknologi zaman sekarang. Nah begitupun dengan kita yang ingin tahu tentang info beasiswa atau misalkan beasiswa apa sih yang lagi dibuka pendaftaran, itu gampang banget gitu. Coba teman-teman tinggal manfaatkan sosmed teman-teman. Jangan sampai kita menjadikan sosial media kita sebagai tempat untuk wadah atau tempat atau wadah untuk kita hiburan aja gitu, jangan, tapi coba jadikan itu sebagai tempat untuk kita menjemput rezeki kita. Kenapa menjemput rezeki kita? Karena ya kan kita pengen nih ya gitu, kebanyakan dari kita pengen tuh mendapatkan beasiswa, tapi itu tadi gitu, sedikit yang mau berikhtiar untuk menjemputnya. Nah cara kita untuk menjemputnya yang pertama ya tadi, dengan pandai-pandainya, dengan cerdas-cerdasnya mencari info tersebut di mana ya, di sosial media yang dimana sekarang begitu luas penyebarannya. Entah itu mungkin teman-teman nanti bisa lihat di akun Instagram yang memang ada khusus untuk penyebaran informasi tentang beasiswa, atau juga tentang di konten-konten TikTok nih, banyak konten-konten TikTok yang memang sengaja untuk mengedukasi masyarakatnya untuk mengetahui tentang beasiswa. Nah jadi nanti kawan Edma bisa ngikuti akun-akun yang seperti itu. Teman-teman atau kawan Edma bisa ngajarin lebih lanjut, bisa serap manfaatnya supaya nanti ketika ada beasiswa, nemu nih beasiswa yang sekiranya sedang dibuka yang sesuai ya, itu bisa kita ikutin dengan baik tata caranya hingga akhirnya kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Nah itu yang pertama ya Teh, dengan kita mengikuti atau memanfaatkan sosial media untuk mencari informasi. Lalu yang kedua selain itu adalah perluas relasi kita. Jadi jangan sampai circle pertemanan kita teh itu aja, disaipi aja gitu. Jangan sampai, tapi coba kita perluas relasinya. Entah itu dengan kegiatan organisasi atau misalkan kegiatan sosial. Itu kan mendukung ya untuk kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana gitu, hingga akhirnya nanti akan berpeluang untuk saling bertukar informasi. Nah makanya penting banget untuk kita untuk memperluas relasi kita supaya kita bakalan dapat info yang lebih banyak, info yang lebih jauh terkait beasiswa ini. Itu mungkin kalau dari Silva Teh. Oke, jadi jangkauan informasi kita pun harus diperluas iya, ya, betul, jangan hanya
Jangan hanya itu aja. Oke. Dan selanjutnya Teh, mungkin bisa disampaikan pesan untuk kawan Edma yang akan mendaftar beasiswa JFLS, dan apakah JFLS ini ada akun Instagram atau mungkin website yang bisa dikunjungi? Nanti akan kami cantumkan di deskripsi ya, jika ada. Apakah ada? Ada, nanti mungkin disimpan di bawah ini ya Teh. Di bawah ya, di deskripsi. Di deskripsi. Oke. Pesannya Teh untuk kawan Edma yang akan mendaftar beasiswa JFLS ataupun beasiswa lain. Iya. Kawan Edma, mungkin sedikit pesan dari aku sebagaimana ini hal-hal atau tahapan-tahapan yang aku pernah ikutin dan jalanin selama kemarin aku mendaftar beasiswa. Ada 4 P Teh yang udah aku siapin. 4 P apa aja? Nah, P yang pertama, pelajarin lebih lanjut atau lebih dalam terkait beasiswanya. Kita Teh nggak boleh sembarangan asal daftar dan asal ngikutin beasiswa Teh, nggak bisa. Iya, kita harus tahu tujuannya untuk apa, terus itu siapa sih yang yang mengadakan program beasiswa itu. Lembaganya pun harus jelas ya Teh. Iya, harus jelas Teh. Jangan asal-asalan gitu. Jangan sampai karena tergiur karena nominalnya karena dananya kita sampai nggak ngelihat itu lembaganya dari mana. Nah, jadi harus pastikan lembaganya resmi. Iya, betul. Terus harus pastikan dulu persyaratannya apa aja, sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, itu yang pertama, pelajarin lebih lanjut terkait beasiswanya. Baru ketika udah dapat, ada apa yang kedua, yaitu percaya diri atau percaya pada kemampuan diri. Kenapa Teh aku sampaikan ini? Karena nanti ketika kita di awal sudah percaya dengan kemampuan diri sendiri, kita ketika menghadapi kesulitan apapun atau tantangan di depan nanti, kita akan gak akan ada alasan untuk kita berhenti di tengah jalan, tapi yang ada malah kita akan terus semangat melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena kita percaya diri, kita percaya pada kemampuan diri, kita percaya bahwa aku berhak, aku layak, aku mampu untuk mendapatkan beasiswa ini dengan segenap skill aku, dengan segenap prestasi aku, dengan segenap kemampuan yang aku miliki. Nah, makanya penting banget untuk mempercayai diri sendiri gitu. Jadi P yang kedua itu adalah percaya dengan diri sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu yang paling utama, kita harus minta dukungan dan doa dari orang tua. Itu yang sangat penting. Kita tahu ya Teh, kalau doa orang tua atau apalagi doa ibu itu sangat mujarab. Iya, mujarab, Masya Allah Teh. Aku setelah submit itu langsung minta ke orang tua, minta doa, minta dukungan. Mah, aku daftar beasiswa ini, mohon doanya untuk ya supaya memang rezekinya. Terus kata mama, di mana jawabannya ini ya Allah semakin menguatkan aku gitu ya, di mana kata mama, insya Allah kalau memang ini rezekinya pasti Allah tahu apa yang kita butuhin. Lagi-lagi dikuatkan tentang tauhidnya gitu ya ke Allah. Nah, itu sering-sering minta doa ke orang tua. Nah, lalu P yang keempat ini, perkuat yakin kita atau iman kita kepada Allah. Kenapa kita harus yakin, harus memperkuat keimanan kita kepada Allah? Karena ini nanti berpengaruh Teh, berpengaruh pada hasil. Ketika misalkan nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak akan larut-larut untuk patah, kita tidak akan terlalu larut untuk kecewa, karena kita yakin berarti Allah sedang menyiapkan hal yang lebih indah atau hal yang lebih sempurna di depan nanti. Nah, makanya perlu dikuatkan dulu keyakinan kita kepada Allah. Dengan apa ya? Dengan ketika udah berusaha berarti kita langsung lanjut dengan berdoa, dengan berserah kepada Allah sepenuhnya gitu, bahwa Allah pasti tahu yang terbaik untuk hambanya, Allah pasti tahu apa yang dibutuhin untuk hambanya. Itu mungkin pesan untuk teman-teman yang akan melanjutkan atau misalkan sudah tertarik dengan mengikuti beasiswa. Itu mungkin Teh. Oke, Masya Allah, ini sangat banyak ya pesan positif dari Teh Silva, dan insya Allah itu bisa kita implementasikan ya Teh ya. Dan terakhir banget nih Teh, quotes atau mungkin pesan motivasi apa yang membuat Teteh dari awal perjuangan sampai detik ini dan itu menjadi satu pegangan untuk Teteh? Apa sih Teh pesan? Iya, kawan-kawan Edma di sini siapa sih yang nggak punya kemauan? Pasti semuanya juga punya kemauan ya Teh. Tapi kemauan ini selaras dengan langkah yang kita ambil. Jika kita punya kemauan yang kuat dan diiringi dengan satu langkah keberanian untuk memilih maju, maka insya Allah kemudahan, hal-hal yang indah itu akan tercipta, akan tersedia untuk kita. Jadi banyak nih di kita yang, aku pengen ikut beasiswa, aku pengen ini pengen itu, tapi tidak dibarengi dengan
satu langkah memilih berani untuk maju gitu. Untuk mencoba. Iya, untuk mencoba. Karena kebanyakan mau aja tapi nggak berani mencoba, nggak berani untuk melangkah. Nah itu kan percuma aja ya teh, sia-sia kemauannya. Tapi ketika kita punya kemauan yang kuat, coba iringi itu dengan satu langkah keberanian kita untuk maju. Karena insya Allah ketika kita sudah memilih maju, keindahan, kemudahan, terus hal-hal yang yang kita inginkan itu pasti akan tersedia untuk kita karena kita sudah berusaha. Gitu mungkin. Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Silva atas sharing mengenai beasiswa JFLS ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan Edma dimanapun kawan Edma berada. Semoga yang mau mendaftar beasiswa apapun itu, terlebih khususnya ini JFLS yang mungkin akan dibuka bulan apa Teh biasanya? Tahun lalu atau tahun 2022 kemarin itu di bulan September Teh. Oke, bulan September ya. Ya, jadi kawan Edma bisa terus update persiapkan informasi. diri Ya, persiapkan dari sekarang dan update selalu informasinya di official account-nya JFLS ya. Kawan Edma, kita sudah berada di penghujung acara dan saya ucapkan terima kasih banyak Teh Silva telah berbagi cerita-ceritanya mengenai JFLS di sini. Semoga bermanfaat untuk kawan Edma, dan kawan Edma tetap saksikan Edma hanya di STIP Bandung Official. Edma, upgrade your knowledge, improve your skill. Dadah, sampai jumpa di Edma selanjutnya.